nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami ucapkan kepada seluruh peserta Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini dengan tema yang insya Allah sangat menarik, dan ini merupakan satu tema yang digagas oleh teman-teman penggerak UMKM dan penggerak pariwisata di Kabupaten Sumeneb, yaitu malam hari ini kita akan berhalal bihalal sekaligus menggali informasi dan inspirasi bersama Bang Sandi. Tema pada Zoom malam hari ini adalah Nyator Pariwisata Sumeneb sareng Mas Menteri Sandiaga Uno. Adapun yang tergabung dalam Zoom meeting kali ini berbagai elemen penggerak asosiasi yang ada di Madura, terutama yang di Sumeneb. Ada banyak asosiasi yang tercatat di kami, yaitu ada dari OKOC Syam, ada dari OKOC Inna Makmur, ada dari Universitas Wiraraja Sumeneb, ada teman-teman Kadin Sumeneb, ada teman-teman Asprim, Asosiasi Pariwisata Madura, ada PHRI Kabupaten Sumeneb, ada teman-teman dari IWAPI Kabupaten Sumeneb, HIPMI Kabupaten Sumeneb, Genpi Madura, HIPMI Kindo, Muslimat NU Kabupaten Sumeneb, Fatayat NU Kabupaten Sumeneb, FPS Sumeneb, Forum Pariwisata Sumeneb, dan Asidewi. Juga pada kesempatan malam hari ini hadir ikut aktif adalah para anggota penggerak UMKM dan pariwisata Kabupaten Sumeneb. Sebelum kita mulai acara inti daripada Zoom meeting pada malam hari ini, maka izinkanlah kami menyampaikan harapan dan juga himbauan kepada para peserta Zoom meeting. Nanti untuk para pemateri dan siapa yang melakukan testimoni telah ditentukan oleh pihak panitia, sehingga harapan kami yang tidak sedang dalam keadaan bicara mohon untuk di-unmute, untuk dilakukan di-mute ya, untuk didiamkan untuk speakernya agar suasana diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian peserta Zoom meeting pada malam hari ini, untuk mempersingkat waktu, kita akan tampilkan dulu jingle OKOC Syam. Kepada operator kami persilakan. Maaf, jingle OKOC Indonesia. Karena saya waketum OKOC Syam sehingga primordialnya masih sangat kuat. Semua bisa kerja. Yuk. OKOC eksis. OKOC ambassador Indonesiaku. OKOC ambassador Indonesiaku. Tak ada rotan akar pun jadi. Tiada seorang kan menghalangi jiwa yang kuat dan penuh kasih membangun negeri
mewakili. Membina, membimbing, mendampingi pelaku usaha sejati, berwirausaha, berinovasi, cari jati diri, bangun mimpi. Semua bisa kerja, mewujudkan harapan, bersama kita bisa. OKOJ eksis, semua bisa kerja, majukan Indonesia, bersama kita bisa. OKOJ eksis. Semua bisa kerja, mewujudkan harapan, bersama kita bisa. OKOJ eksis. Semua bisa kerja, mewujudkan harapan, bersama kita bisa. OKOJ eksis. Semua bisa kerja, majukan Indonesia, bersama kita bisa. OKOJ eksis. Pelaku ekonomi kreatif gitu. Pelaku ekonomi wisata gitu. Majukan Indonesia, bersama kita bisa. OKOJ eksis. Dan ini sih berarti sampai dihilangin. Eksis. OKOJ eksis. OKOJ eksis. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi setelah kita tampilkan klip bagaimana OKOJ Indonesia bisa eksis, karena sampai sekarang sudah lebih dari 150 penggerak yang tergabung di dalam OKOJ Indonesia ini. Dan pada malam hari ini, pemrakasa acara Zoom meeting pada malam hari ini adalah sahabat penggerak dari OKOJ SAM, juga berkolaborasi dengan OKOJ Inamakmur. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari gerakan ekonomi yang tadi dalam klipnya dikatakan membangun negeri dengan hati, maka saudara-saudaraku yang hadir pada Zoom meeting kali ini bisa melakukan registrasi atau pendaftaran baik sebagai anggota OKOJ Indonesia atau sebagai penggerak OKOJ Indonesia. Bisa diklik di www.okoj.net, pilih OKOJ SAM sebagai kalau ingin menjadi anggota dari salah satu penggerak OKOJ Indonesia. Dan kalau untuk di Sumeneb sendiri, markasnya ada di seberang alun-alun, sisi timurnya alun-alun, tepatnya lokasinya ini adalah Mami Muda, karena tidak tahu kenapa dinamakan Mami Muda, karena untuk memudahkan usaha mami-mami mungkin seperti itu. Jadi saudara-saudaraku silakan hadir di sini, ruangannya sangat representatif dan juga ada fasilitas yang disediakan oleh teman-teman penggerak OKOJ SAM Sumeneb ini sebagai tempat untuk dialog dalam hal industri kreatif, pariwisata, dan pengembangan UMKM. Oke, ini Bang Sandi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk memulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, untuk kami persilakan untuk pemutaran lagu Indonesia Raya.
airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri jadi panggung Indonesia kebangsaanku, tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Terima kasih kepada para peserta yang ikut berpartisipasi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Halal Bihalal online dengan tema Nyator Pariwisata Sumeneb sareng Mas Menteri Sandi, saya nyatakan dibuka. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, kami persilakan kepada Ketua OKOC Ina Makmur, Mas Joko Dwi Tanto, untuk memberikan sambutan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Hacim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Umum OKOC Syam, Mbak Reni, sekaligus Mas Waketum, Mas Hasim. Kemudian yang terhormat Ketua Umum OKOC Indonesia, Bang Iim, alhamdulillah bergabung sini. Kemudian teman-teman OKOC Syam Sumeneb dan OKOC Ina Makmur, Pamekasan dan Sumeneb. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan, meskipun saya belum bisa hadir Sumeneb, dari teman-teman Ina Makmur bergeser ke Sumeneb malam ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah saya senang sekali kolaborasi ini dari Ina Makmur sama Syam, juga turut serta beberapa komunitas yang ada di Sumeneb maupun Aspri Madura. Jadi saya sudah cek, saya lihat. Semoga kebersamaan ini nggak hanya kita lakukan pada malam ini, tapi tentunya akan kita teruskan dalam langkah kegiatan kolaborasi dan sinergi yang konkret untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Madura, khususnya di Sumeneb. Insya Allah kami akan terus support pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif ini, karena kami sendiri juga akan concern ke arah sana. Semoga teman-teman nanti dari akhir acara kolaborasi MOU itu bisa ditatangani segera, sehingga kita bersama-sama saling mengisi, saling melengkapi, saling mengoreksi apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan Sumeneb secara umum untuk Madura. Saya kira itu Mas Hacim, kita berbagi tugas. Sambutan saya akhiri sekian. Terima kasih atas support dan teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko. Insya Allah dengan kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu
membangun negeri dengan hati, baik di Madura maupun di seluruh Jawa Timur, insya Allah nanti bisa kita bersinergi. Insya Allah OKOC SAM dan OKOC Ina Makmur mempunyai kelebihan masing-masing, dan itu apabila dikolaborasikan akan menjadi sebuah kekuatan, dan itu akan mempermudah apa yang menjadi harapan besar para founder OKOC Indonesia, Bang Sandi maupun Bang Indra, dalam meningkatkan UMKM baik naik kelas maupun mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OKOC SAM Pusat kepada Bunda Reni Widya Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri, Mas Menteri Sandi, yang kami hormati Pak Rektor Unija, Pak Syaifur Rahman, yang kami hormati Profesor Daniel, Guru Besar ITS, dan teman-teman Mas Joko dari Ketua Pusat OKOC Makmur, teman-teman semua OKOC SYAM maupun yang lainnya ya. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan di malam hari ini acara halal bihalal online, dan sekaligus juga kita ingin melihat bagaimana pariwisata di Sumeneb. Kami sangat tertarik dengan pengembangan pariwisata di Sumeneb karena Sumeneb ini adalah salah satu kabupaten yang sangat unik di Jawa Timur, Pak Menteri. Di sini terdiri dari daratan dan kepulauan, dan ada lebih 150 pulau, mungkin lebih, dan 76 pulau belum dinamain Pak Menteri. Barangkali nanti Pak Menteri juga tertarik untuk memberi nama-nama pada pulau-pulau yang ada di Sumeneb. Dan salah satunya adalah ada Gili Iang, adalah suatu pulau yang mempunyai oksigen terbaik kedua di dunia. Dan ini sudah diteliti oleh para wisatawan Jepang, bahkan katanya Michael Jackson juga ngambil oksigen dari sini. Nah, ini berarti ada hidden gems atau hidden treasure yang bisa ditawarkan dalam rangka mengangkat pariwisata kesehatan, dan juga budaya di Sumeneb ini sangat kaya, Pak Menteri. Di sini ada kerajaan, kemudian juga ada situs-situs religi. Itu maka kami sangat concern untuk membantu teman-teman yang ada di Sumeneb bagaimana bangkit, dan UMKM yang ada di sini juga kami semua akan mensupport. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan di lepas Idul Fitri ini kita semua diberi kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas kita untuk usaha-usaha kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nitip ada video dari OKOC. Oke, terima kasih Bu Reni untuk sambutannya. Tadi telah sampaikan beberapa potensi wisata maupun pengembangan industri kreatif yang bisa dilakukan di Kabupaten Sumeneb ini. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Ketua Kadin Sumeneb kepada Mas Zainal Alim. Ya. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kadin Sumeneb kepada Mas Zainal Alim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri, Pak Sandiaga Uno, kepada Ketua OKOC Indonesia, Bu Reni, dan juga OKOC SAM, dan juga Ketua OKOC SAM Sumeneb, Pak Joko, ya, dan juga teman-teman rekan-rekan dari organisasi pengusaha yang ada di Sumeneb, dan juga para hadirin. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita di sini bisa bertemu melalui Zoom meeting. Terima kasih atas kesediaan Bapak Sandiaga Uno untuk bersilaturahim bersama kami di sini dengan rekan-rekan pengusaha dan juga para UMKM yang ada di Sumeneb. Sumeneb ini punya banyak potensi, Pak Sandi. Saya harap Pak Sandi bisa hadir ke sini, ke Sumeneb suatu saat nanti untuk meninjau sendiri, karena di Sumeneb ini banyak sekali potensinya, baik di daratan maupun di kepulauan, karena kita banyak sekali kepulauan di sini. Jadi potensi kelautannya juga luar biasa. Ada beberapa pulau yang punya potensi seperti yang sudah disampaikan Bu Reni tadi, ada Pulau Oksigen, ada juga beberapa pulau yang menghasilkan mutiara, ada juga yang menghasilkan lobster, dan banyak lagi hasil-hasil kelautan yang bisa dieksplor sebenarnya, dan juga belum banyak orang yang tahu tentang akan potensi-potensi yang ada di Madura. Dan juga Sumeneb ini Pak Sandi adalah keraton, jadi mirip-mirip seperti di Jogja, cuman karena memang sudah bentuknya lain pemerintahannya, jadi tetap ada tradisi-tradisi kekeratonan di sini yang bisa jadi nilai pariwisata yang lain, berbeda dari tempat-tempat yang atau provinsi atau kabupaten-kabupaten yang ada di Madura, terutama yang ada di Jawa Timur ini, Pak Sandi. Itu dari saya. Saya harap dengan adanya silaturahim ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kiranya bisa digunakan untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainal Alim. Beliau ini Ketua Kadin, kalau kami dulu itu namanya pengusaha muda ya. Kalau Mas Alim ini kelihatannya pengusaha sejak muda ini. Ini mungkin yang membedakan kami dengan Mas Zainal Alim ini. Oke, untuk sambutan selanjutnya yaitu kami persilakan kepada mentor kami, pembimbing kami, Ketua OKOC Indonesia, Bang Iim Rusamsi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Mas Menteri Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan juga para teman-teman yang hadir dari penggerak OKOC dan penyelenggara acara hari ini, Ibu Reni, Ketua Umum OKOC Syam, juga dibantu disupport oleh Pak Joko Dwitanto, Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Bang Hasim, teman-teman Kadin Sumeneb, dan juga para narasumber ada Bapak Dr. Saifur Rahman SHMH, Rektor Universitas Wira Raja Sumeneb, dan juga Profesor Daniel M. Rosid, Guru Besar ITS Pemerhati Wisata Maritim,
dan teman-teman dari berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang hadir pada malam ini. Dan juga menyapa teman-teman penggerak OKOC dari berbagai yang hadir di sini. Banyak sekali yang hadir, ada Coach Ida, Ketum Fikri, dan lainnya, ada Mas Pinkan, Pak Mule, para pengurus OKOC Indonesia. Ya, Pak Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama teman-teman OKOC di Jawa Timur. Dan acara hari ini adalah Halal Bihalal online dengan tema Nyator Pariwisata Sumeneb sareng Mas Menteri dan para narasumber lain. Dari OKOC Indonesia mengucapkan banyak terima kasih teman-teman penggerak yang sudah bisa bekerja sama dalam mewujudkan acara pada sore malam hari ini. Dan insya Allah kita terus bersama-sama bergerak untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dimanapun, dengan kita memberikan keterampilan-keterampilan baru untuk menambah penghasilan para masyarakat UMKM dan juga para pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Mungkin itu saja dari saya karena masih ada narasumber lainnya, dan sekali lagi Mas Menteri terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bang Iim untuk sambutannya, dan mohon support kami terus agar kami bisa mengembangkan UMKM khususnya di Jawa Timur agar bisa memenuhi harapan seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video singkat dengan tema Lenjelen Kah Sumeneb. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini karena video juga dalam proses masih loading. Jadi kita lanjutkan dengan sambutan dan arahan juga sekaligus inovasi yang kita harapkan bisa berkembang di Kabupaten Sumeneb. Kami persilakan kepada Bapak Rektor Universitas Wiraraja Sumeneb, Bapak Dr. Saifur Rahman, SH, JNMH, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Prof. Daniel M. Rosid, Guru Besar ITS sekaligus Dewan Penasehat OKOC Syam. Yang saya hormati Ketua OKOC, Ketua PHRI Sumeneb, Ketua Asprim Madura, Ketua GNP Madura, Ketua KIPMI Sumeneb, Ketua Kadin Sumeneb, serta seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Dalam suasana halal bihalal ini, meskipun terbatas secara daring, perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dipertemukan kembali
dengan bulan Ramadan yang akan datang. Berbicara masalah pariwisata atau panitia menyebut cator pariwisata. Cator itu artinya berbincang pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Secara geografis Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari 2 wilayah. Suaranya Prof. Pak Dokter, Pak Rektor, suaranya di unmute dulu. Ya, oke. Lanjut, Pak Ya. Rektor. Oke, mohon maaf tadi. Oke. Ya, jadi Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari kepulauan dan daratan. Untuk yang kepulauan itu ada 126 pulau, ya. Dan itu memiliki potensi wisata alam, produksi hasil laut yang melimpah, juga hasil kekayaan migas. Ya. Kekayaan wisata Sumeneb tidak hanya dari daya tarik alam saja, namun potensi pariwisata di Sumeneb sangat beragam. Mulai dari wisata budaya, ya, Sumeneb seperti tadi disinggung Bu Reni, ada Keraton Sumeneb, ada tari-tarian, sejarah-sejarah kuno, wisata religi, kita ada di sini ada Masjid Jami Sumeneb, Asta Tinggi, yaitu makam para raja dan ulama di Kabupaten Sumeneb, wisata alam, yaitu pantai-pantainya yang sangat bagus, pasirnya putih, ada pantai Lombang, ada pantai Selopeng, dan masih banyak pantai-pantai lainnya. Keindahan bawah laut yang luar biasa. Ada wisata kesehatan ini satu-satunya ya, Pulau Ciligiang, yaitu pulau dengan oksigen terbaik di dunia setelah Yordania, yaitu. Dan usaha kreatif di Sumeneb itu usaha kreatif, ada batik, ada keris, ada ukir-ukiran kayu yang banyak masyarakat belum tahu. Untuk memaksimalkan potensi wisata ini perlu adanya kontribusi aktif serta pendampingan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah tentunya. Juga dari seluruh organisasi dan asosiasi yang menjadi mitra pemerintah, agar pengembangan potensi wisata Sumeneb berjalan berkesinambungan. Universitas Wiraraja melalui visi dan misinya, ya. Jadi. Prof, unmute lagi, Prof. Oke, mohon maaf. Untuk mencapai hal tersebut, Universitas Wiraraja membuat langkah-langkah berani dan melakukan lompatan dengan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui rencana strategis yang dapat menjaga agar seluruh proses penyelenggaraan pendidikan dan semua komponen di dalamnya dapat mengarah kepada pencapaian visi dan misi serta tujuan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mampu bersaing pada tingkat global. Salah satu langkah untuk melaksanakan rencana strategis tersebut yaitu
melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berkenan untuk berkontribusi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan kepada desa di wilayah Kabupaten Sumeneb. Dan yang instan sampai sekarang itu 16 desa melalui usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kami juga telah melaksanakan pelatihan bagi beberapa UMKM melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb. Kami juga terus bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di desa untuk mengeksplor lebih jauh potensi desa di Kabupaten Sumeneb. Selain itu, sentra hak kekayaan intelektual melalui LPPM Universitas Wiraraja, ya, dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumeneb, memberikan pelayanan di bidang pelayanan hak kekayaan intelektual bagi beberapa produk wisata di Kabupaten Sumeneb. Seperti contohnya topeng dalang itu sudah ada hak kitanya udah. Musik tongtong Kabupaten Sumeneb. Seni sintung di Kabupaten Sumeneb. Tari muang sangkal, makanan cake Sumeneb, serta kaldu kokot Sumeneb. Itu sudah mempunyai hak kekayaan intelektualnya sudah. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual budaya Sumeneb serta dukungan menjaga kelestarian budaya lokal sehingga dapat mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Komitmen Universitas Wiraraja untuk tetap menjadi universitas terbaik kami tunjukkan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa melalui unit inkubator bisnis Universitas Wiraraja, di mana Universitas Wiraraja setiap tahunnya menghasilkan 800 hingga 900 calon wirausahawan, ya, setiap tahunnya, sesuai dengan moto Universitas Wiraraja, yaitu Be Global Entrepreneur with Nationality Character. Universitas Wiraraja terus mendorong mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneur yang berprestasi di tingkat global, namun tetap memegang teguh karakter kebangsaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya juga berharap nanti saya sekaligus mengundang kepada Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, untuk bisa berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, khususnya di Universitas Wiraraja, bisa melihat langsung bagaimana setiap tahunnya kita memproduk usahawan muda antara 800 sampai 900 ribu itu, dan itu bisa menyebar di seluruh Madura. Demikian yang saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara serta seluruh narasumber dan tamu undangan. Semoga acara malam ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor untuk penyemangatnya. Insya Allah nanti tetap kita akan dengan berkolaborasi. Bagaimanapun juga kita perlu ilmu, dan tentu ilmu itu akan kita dapatkan
dari gudangnya ilmu, yaitu universitas. Sehingga apapun yang menjadi gerakan kita punya nilai tidak hanya dari sisi gerakan yang sifatnya kemasyarakatan, tapi bagaimana itu juga dilandasi oleh standar keilmuan yang baik. Selanjutnya yaitu pemutaran video sekilas tentang potensi wisata di Kabupaten Sumeneb. Oke, mohon maaf, ini ada kendala jaringan, jadi untuk pemutaran video nanti akan kita di sesi berikutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus arahan, juga motivasi tentang potensi wisata di Madura dan peluang berkembangnya yang akan disampaikan oleh Profesor Daniel M. Rosid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Singkat, padat, merayap ya Prof ya. Ini karena nanti kita harapannya adalah bisa memperoleh ilmu dan Bang Sandi untuk memberi semangat kepada teman-teman penggerak UMKM, pariwisata, dan industri kreatif di Kabupaten Sumeneb. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Daniel untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur petang ini bisa bergabung dengan teman-teman OKOC dan terutama dengan kehadiran Pak Sandiaga Uno, teman-teman Kadin Sumeneb, teman-teman UKM, dan Mas Hasim, dan Mbak Reni, dan kawan-kawan. Pertama, saya ingin meringkas, saya punya pengalaman berinteraksi dengan Madura sejak tahun 95, sebelum Jembatan Suramadu dibangun, sampai kemudian saya pernah juga mengoperasikan satu perahu wisata untuk menikmati Suramadu waktu itu. Kemudian saya dengan mahasiswa ITS selama 2 tahun melakukan pengembangan wisata pulau-pulau kecil di Sumeneb, terutama di Pulau Raas dan Pulau Gili Raja. Yang terakhir tahun 2020 sebetulnya kami punya rencana melakukan kegiatan Indonesian Maritime Challenge di Kangean. Ya. Jadi saya kira memang Madura memiliki satu potensi wisata yang luar biasa. Saya bisa mengatakan bahwa Madura memiliki satu potensi wisata yang bersifat kultural dan eksperiensial. Ya. Kemudian berbagai macam potensi-potensi kuliner, batik, garam, kemudian karapan sapi, termasuk saya kira yang penting adalah wisata kultur sebetulnya. Jadi itu merupakan satu potensi yang bersifat kreatif. Ya. Nanti pada akhir presentasi saya akan saya share satu video klip kegiatan kami di Pulau Raas tahun 2018, yaitu acara Indonesian Maritime Challenge yang melibatkan 200 mahasiswa dari seluruh Jawa Timur, di mana mahasiswa ITS itu dan teman-teman mahasiswa di berbagai macam kampus di Jawa Timur
melakukan kegiatan lomba perahu, berlayar, dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini bagian dari promosi pulau-pulau kecil. Ya. Rencana kami di Kangean itu batal karena pandemi, sehingga kami harus reschedule kegiatan Indonesian Maritime Challenge di Kangean mungkin pada tahun depan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira Madura memiliki satu potensi yang luar biasa. Tinggal ada beberapa kekuatan tadi sudah saya sebut, terutama yang bersifat kultural. Ya. Nah, kalau kita bicara kelemahannya, salah satunya adalah soal infrastruktur. Ya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, barangkali Pak Sandiaga Uno berpikir untuk mengajukan kepada Departemen atau Kementerian PUPR untuk mengkaji kemungkinan revitalisasi jaringan kereta api di Madura. Ya. Jaringan kereta api di Madura itu sangat penting sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses ke Sumeneb. Di samping itu juga transportasi rel itu memiliki riwayat yang panjang sebetulnya di Madura. Ya, sekaligus satu moda transportasi yang ramah lingkungan. Jadi saya kira ini perlu dipertimbangkan untuk merevitalisasi infrastruktur jaringan kereta api di Madura. Ya. Selanjutnya, saya kira seperti yang dikatakan oleh Bapak Rektor Universitas Wira Raja tadi, memang dibutuhkan satu kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga komunitas pariwisata. Nah, kalau kita berbicara tentang salah satu potensi yang besar di Kepulauan Sumeneb, itu adalah memang pulau-pulau yang perlu pendekatan yang bersifat terintegrasi dan sustainable. Jadi kita memerlukan suatu pendekatan pariwisata yang bukan mass tourism, tapi lebih ke wisata minat khusus dengan kewaspadaan lingkungan yang tinggi. Saya kira seperti Pulau Giliang tadi itu memerlukan satu pengelolaan pendekatan yang lebih komprehensif, ya, tidak menggunakan pendekatan mass tourism, tapi lebih ke wisata wisata bahari lah kata. Ya, jadi saya kira pendekatannya memerlukan pendekatan ekowisata bahari. Ya. Mas Hasim dan Mbak Reni dan Pak Menteri, izinkan saya untuk share. Tadi sudah saya share ke Mas Hasim sebetulnya video itu. Apakah saya share sendiri Mas Hasim atau share oleh Mas Hasim? Bisa di share, oke. Bisa, Sir. Ya, ini adalah salah satu kegiatan kami di Sumeneb 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini satu bagian di mana mahasiswa mengenal komunitas pulau-pulau kecil, sekaligus melibatkan mereka dalam kegiatan kemaritiman. Ya, jadi ini salah satu upaya kami untuk mempromosikan pulau-pulau kecil di Madura dengan pendekatan sustainability, melibatkan anak-anak muda yang umumnya enggan terjun ke laut. Ini bagian dari upaya kita untuk mengenalkan budaya bahari kepada anak-anak muda. Ya, jadi saya kira saya akan senang sekali kalau Universitas Wira Raja bisa menjadi mitra kami dalam rangka menyelenggarakan kegiatan semacam ini di Kepulauan Sumeneb. Terutama yang kami pikirkan adalah di Kangean. Ya. Kami telah pernah melakukan kegiatan yang sama di Bawean dan kemudian juga di Karimun Jawa. Ya. Jadi ini kegiatan yang melibatkan mahasiswa, anak-anak muda dalam kegiatan langsung di laut. Saya kira ini salah satu upaya kita untuk memberikan semacam cultural and experiential tourism, ya, bagi anak-anak muda supaya mereka sudi mengembangkan dan mengeksplorasi potensi-potensi kelautan di Sumeneb pada khususnya dan juga Madura pada umumnya. Ya. Saya kira demikian Mas Hasim dan Mbak Reni serta Pak Menteri. Kami telah melakukan kegiatan ini
tidak lagi di tingkat konsep, tapi kami sudah praktek ya untuk menghidupkan pariwisata pulau-pulau kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daniel. Kegiatan yang sangat inspiratif dan membumi yang telah dilakukan oleh teman-teman ITS, yang itu bagaimana bisa berkolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat kepulauan dalam rangka mengembangkan potensi kemaritiman di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu penampilan video dari teman-teman OKOK Syam dan penggerak pariwisata di Sumeneb. Waktu dan tempat kami persilakan. Masuk. Ini adalah sekilas gambaran potensi wisata di Kabupaten Sumeneb yang telah direkod oleh teman-teman dari penggerak UMKM bergerak di bidang kepariwisataan. Ini adalah makam Asta Tinggi. Enggak, saya bukan yang lain. Itu adalah sekilas gambaran dari potensi wisata yang telah disampaikan dan dikelola oleh teman-teman Asosiasi Pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Menginjak acara selanjutnya, yaitu
sambung rasa dari para pelaku usaha pariwisata sekaligus halal bihalal dari masyarakat Sumeneb. Untuk itu kami persilakan bersiap-siap, yaitu yang pertama nanti disampaikan oleh Ketua PHRI Kabupaten Sumeneb, Bapak Yusuf Ismail. Yang kedua nanti disampaikan oleh Ketua Aspri Madura, Bapak Ahmad Vicky Faisal. Yang ketiga disampaikan oleh Ketua Genpi Madura, Bapak Saiful Anwar. Dan yang keempat akan disampaikan oleh Ketua HIPMI Sumeneb, yaitu Bapak M. Yunus. Kami persilakan kepada Ketua PHRI Kabupaten Sumeneb, Bapak Ismail. 1-2 menit, Pak Yusuf ya, karena ini waktu sehingga Mas Menteri bisa berelaborasi lebih banyak tentang bagaimana pengembangan potensi wisata, mungkin disinergikan dengan kegiatan kementerian di mana dia menjabat. Kepada Ketua PHRI Kabupaten Sumeneb, Bapak Yusuf Ismail, waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Parekraf beserta jajaran Kementerian Parekraf, Bapak-bapak pengurus OKOC Indonesia, salam dari Sumeneb, dan terutama adalah para penggiat pariwisata yang ada di Sumeneb, para pelaku usaha pariwisata di Sumeneb khususnya, dan teman-teman komunitas UMKM yang dengan semangat membangun kolaborasi dan kerjasama antara pariwisata dan UMKM menjadi supporting system, termasuk kami membawa pesan dari teman-teman pengelola hotel dan restoran yang ada di Sumeneb, khususnya kepada Bapak Menteri, masih dalam suasana baru Lebaran ini, kami mohon maaf lahir batin. Itu yang kami sampaikan. Kami sangat bahagia bahwa Menteri bisa bersilaturahim secara virtual. Harapannya adalah semua yang ada di sini, khususnya Bapak Menteri, bisa bersilaturahim secara offline, yaitu ke Sumeneb, karena bagi kami sangat rugi kalau nggak datang ke Sumeneb. Yang potensi pariwisatanya sangat bagus sekali, 126 buah pulau, baru 48 yang berpenghuni, terjauh dekat dengan ujung pandang, paling timur dan paling utara dekat dengan Kalimantan. Itu masuk teritori Kabupaten Sumeneb. Khusus kalian aja senyampang ketemu, karena memang waktu pendek, kami sampaikan khususnya pada Bapak Menteri, mungkin akan menjadi kebanggaan, sebuah legacy dari seorang Menteri Parekraf yang baru ini, kalau mampu mengembangkan kepariwisataan di Madura, khususnya Sumeneb. Andai kata datang ke Sumeneb langsung bisa membawa anchor besar, itu adalah titik awal dari kebangkitan kepariwisataan di Sumeneb. Menjadi semangat baru, energi baru bagi kami, khususnya teman-teman pengelola hotel dan restoran, dan pelaku usaha kepariwisataan. Barangkali itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami hanya melihat bagaimana Bangka Belitung itu bangkit dan berkembang, itu pun karena sejak adanya anchor besar yang masuk ke sana. Termasuk di daerah-daerah lain. Itu saya melihat karena anchor besar yang masuk ke daerah, sehingga itu menjadikan potensi kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan menjadi maju. Barangkali itu pesan Pak Menteri dari kami. Mungkin ini yang keberapa kali kami ketemu, cuman sayangnya ini virtual Pak, nanti bisa secara offline. Terima kasih untuk semuanya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sahabat semua yang hadir dalam kesempatan hari ini. Saya dapat misit bahwa Bang Menteri ini jam 8 ini harus keluar karena memang beliau sudah terjadwal dengan kita itu paling akhir jam 8. Jadi untuk teman-teman yang lain nanti tetap di forum, kita lanjutkan dialog dan diskusi kita. Masih ada Prof. Daniel dan Pak Rektor Universitas Wiraraja yang akan menemani. Untuk itu kami sempatkan terlebih dahulu kepada Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno
untuk memberikan sambutan dan arahannya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat. Pergi ke Bandung membeli sapu tangan. Cakep. Sapu tangan lembut, nyaman digunakan. Cakep. Cakep. Bisa berjabat tangan. Cakep. Silaturahim online harus kita maksimalkan. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua yang sudah mengundang di acara silaturahim Nyator Pariwisata Sumeneb Sareng Mas Menteri. Yang saya banggakan Guru Besar ITS Prof. Daniel M. Rosid, Rektor Universitas Wirajaya Sumeneb Dr. Saifur Rahman, Ketua OKOC Ina Makmur, sahabat saya Pak Joko, Mbak Reni dari OKOC Syam, Bang Hasim, Ketua Kadin Sumeneb, Bang Zainal Alim, Ketua OKOC Indonesia, Bung Im Rusyamsi, juga dari teman-teman sini, dari PHRI, HIPMI, dan seluruh komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumeneb. Di sini ada Bu Riwut yang tugas di Kemenparekraf bareng saya di Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Juga ada Direktur Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion, Mbak Yuke Sri Rahayu. Dan saya juga ingin menyapa seluruh Ketua Perwakilan Asosiasi Komunitas di Jawa Timur. Matur sekalangkong atas undangannya. Sekali lagi mudah-mudahan momen Idul Fitri ini momen kembali fitrah sebagai pribadi-pribadi yang mampu menjaga ketakwaan dan kesucian, karena perintah kita berpuasa adalah tentunya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan ini sudah kita perjuangkan 30 hari selama menjalankan ibadah puasa. Dan mari kita senantiasa meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan umat manusia, khususnya melawan penyebaran COVID-19 dan tentunya kesulitan ekonomi. Nah, selama setahun lebih kita tengah berjuang melawan COVID-19, dan saya melihat bahwa COVID-19 memaksa kita untuk mengadopsi keterampilan-keterampilan baru, terutama di bidang digital, teknologi, dan juga di bidang kesehatan. Bagaimana kita menggunakan digitalisasi agar kita lebih kreatif dan produktif, sehingga kita bisa mengambil peluang-peluang untuk menjadi pemenang di masa depan. Maka kita harus bergandengan tangan agar pulih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi lokomotif untuk pemulihan kesehatan. Saya yakin bahwa percepatan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa lebih kita tingkatkan jika kita memiliki platform yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Juga kita punya 3G. Kalau OKOC seperti ini, kami di Kemenparekraf ada 3G, gercep, geber, dan gaspol. Gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi untuk bertahan dan pulih. Sehingga kami meluncurkan beberapa kegiatan seperti sertifikasi CHSE, itu untuk destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif agar memiliki protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya melihat ini di 34 provinsi menjadi tantangan sekaligus peluang kita. Harapannya agar lebih banyak destinasi pariwisata yang bisa kita sertifikasi di tahun depan.
Dan 3 fokus utama Kemenparekraf juga pasca Lebaran adalah 1, peningkatan skill, jadi upskilling dan reskilling. Saya lihat ini baju yang saya pakai adalah baju yang saya beli di Sumeneb pada saat itu, dan mahal ternyata. Nggak tahu karena pas saya lagi kampanye atau apa, tapi kok harganya mahal sekali. Tapi ternyata begitu saya pakai, ini kualitasnya luar biasa dan bisa dipadu-padankan sehingga tampil modis. Nah, saya lihat bahwa upskilling and reskilling misalnya di produk kreatif batik itu sangat diperlukan. Nanti saya minta Bu Yuke dan Bu Riwut juga ikut memberikan masukan. Kedua, fokus kita adalah wisatawan Nusantara. Jadi seperti Giliang dan beberapa destinasi yang saya sudah kunjungi di sana kita arahkan untuk wisatawan Nusantara. Dan akhirnya program-program unggulan kita harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pandemi ini udah lebih dari 1,5 tahun. Sehingga ada program-program akselerasi dari kami seperti hibah pariwisata. Ini kita harapkan Kabupaten Sumeneb juga bisa berpartisipasi. Ada juga program Bangga Buatan Indonesia, program peningkatan akses pembiayaan, program hibah desain kemasan, hibah gerai kuliner, ada matchmaking, juga ada gerakan nasional untuk beli produk kreatif lokal. Nah ini harapannya juga bisa kita sandingkan dengan beberapa program desa wisata yang sekarang sedang menjadi program andalan kita. Harapannya di Kabupaten Sumeneb juga nanti ada desa-desa wisata yang kita fokuskan untuk kita tingkatkan menjadi desa wisata yang maju. Juga ada program apresiasi kreasi Indonesia. Nah, kebetulan di Jawa Timur direncanakan akan dilaksanakan di 7 kota. Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Bojonegoro. Dan nanti yang untuk Sumeneb kita satukan dengan 4 kabupaten lain, kita cari tempatnya. Untuk inkubasi online, ini hadir juga Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship untuk pemberdayaan calon wirausahawan. Dan kita juga fokus kepada bimbingan teknis bagi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Saya ingin mendengar usulan yang konkret dari para stakeholders dan saya terima kasih kepada ITS dan juga Universitas Wirajaya Sumeneb yang sudah memberikan masukan. Saya butuh dukungan dari rekan-rekan yang bergerak di asosiasi dan komunitas. Karena kita tidak bisa sendiri, kita harus sama-sama untuk membangkitkan kembali perekonomian kita. Mudah-mudahan, dari Rutan Sumeneb, terima kasih Catra Batik, sukses untuk teman-teman di Rutan Sumeneb. Ini baru pertama kali saya ikut webinar yang ada partisipasinya dari Rutan. Sukses untuk teman-teman di Rutan, semangat. Wah, Pak Bardio Novianto jadi senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri. Bang Hasyim juga, tapi ini merupakan inovasi Bang. Teman-teman saya juga hadir waktu itu OKOC di Rutan Salemba dan Rutan Cipinang. Tapi itu mungkin lapas ya. Itu kita juga mendidik OKOC untuk bisnis yang berkaitan dengan bakery dan laundry. Dan ternyata luar biasa. Hasil karyanya sangat menginspirasi. Demikian yang saya ingin sampaikan. Saya beri kesempatan sebentar ke Bang Hasyim untuk memberikan waktu sedikit untuk Bu Yuke dan Bu Riwut menyampaikan sedikit pesannya. Setelah itu silakan dilanjutkan diskusinya. Ada juga Bang Iim di sini, ada Pak Joko dan Mbak Reni yang bisa bantu untuk nanti memfollow up usulan-usulan, dan tentunya nanti kita akan tutup dengan kunjungan karena saya sudah janji untuk ke Giliang
Saya ingin merasakan oksigen tertinggi di dunia. Jangan dibilang nomor 2, Bang Hasim. Bilang aja nomor 1. Nggak ada yang ngecek juga kok. Saya juga tadi mau merevisi harus nomor 1, Bang. Nggak mau kita nomor 2, Bang. Iya, jangan seperti itu, Bang. Jadi jangan bilang nomor 2, bilang aja nomor 1. Kata siapa? Kata Menparekraf gitu. Siap. Oke, semangat semuanya. Silakan Bu Yuka, Bu Riwut, dilanjut nggih. Mator sakalangkong ingki depada. Baik. Sebentar, Bu Riwut sama Bu Ayu ini mohon Ibu berdua tetap ya nongkrong diskusi ini sampai selesai karena nanti ada dari praktisi-praktisi pariwisata yang akan menyampaikan sebagai bentuk konkret terhadap tanggapan baik yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri, sehingga nanti harapannya konkret yang diharapkan oleh Bang Sandi bisa segera terwujud untuk di Kabupaten Sumeneb. Kami persilakan kepada Ibu untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, dan nanti akan disambung oleh teman-teman yang memang bergerak secara real di industri pariwisata dan industri kreatif. Kami persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Menteri, Pak Hasim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat merdu, Ibu. Oh ya, terima kasih. Baik, Bapak, kebetulan di tempat kami mengampu 4 subsektor, yaitu kuliner, kria, desain, dan fashion. Tadi sudah disampaikan bahwa di Sumeneb luar biasa untuk kekayaan kulinernya, kekayaan fashionnya dengan batiknya, ukiran, dan beberapa ya yang tadi disampaikan, itu bertepatan sekali kalau memang dengan kolaborasi dengan direktorat kami. Di direktorat kami, Bapak, Ibu sekalian, ada beberapa kegiatan yang dalam artian untuk peningkatan kapasitas bagi tercipta dan selain pengembangan kapasitas untuk pelaku UKM kreatif, juga adalah penciptaan untuk produk unggulan. Jadi ada kegiatan namanya inkubasi dan pendampingan untuk sektor kuliner, kria, dan fashion, yang untuk tahun ini diadakan di 5 daerah wisata super prioritas di Indonesia. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan seizin dengan Mas Menteri, mudah-mudahan bisa diadakan di Kabupaten Sumeneb. Lalu ada kegiatan yang terkait dengan bedah gerai kuliner. Jadi ada program kita memberikan hibah untuk memberikan desain gerai kuliner. Selain desainnya sendiri, kita buatkan gerai kulinernya itu sendiri. Itu berupa program hibah. Selain itu juga ada gerakan kegiatan hibah bedakan, yaitu bedah desain untuk sektor kuliner, Pak. Jadi kita menggandeng asosiasi desain grafis untuk membedah packaging produk kuliner di beberapa daerah di Indonesia. Jadi kita akan mencoba agar memberikan alternatif produk packaging menjadi yang eye catching, lebih bernilai jual dan lebih higienis seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Sumeneb. Lalu tadi juga disampaikan oleh Mas Menteri, kita punya kegiatan apresiasi kreasi Indonesia, dan mudah-mudahan untuk tahun depan ya mungkin ya Pak Mas Menteri, karena tahun ini ada beberapa di daerah Jawa Timur, sekiranya memungkinkan tahun depan kita adakan juga di Sumeneb. Seperti itu mungkin Pak Hasim yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih lebih teknis ya Bu ya, untuk hal-hal baik yang tadi setelah Ibu sampaikan, supaya teman-teman pelaku UMKM kreatif maupun pelaku pariwisata yang di bawah naungan OKOK SAM dan OKOK Indonesia bisa menindaklanjuti harapan baik dari Mas Menteri. Kami persilakan kepada yang tadi juga sudah diberikan kesempatan oleh Mas Menteri untuk memberikan tambahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak.
benar sekali seperti yang disampaikan Ibu Direktur tadi, memang Deputi kami, Deputi 7, mempunyai program-program terkait dengan program bedakan ataupun terkait dengan program bedah desain kemasan. Ini memang merupakan salah satu program unggulan kami, Pak. Kemudian terkait dengan bedah gerai kuliner, ini juga memang unggulan dari Deputi 7. Tapi perlu kami sampaikan, Pak, tadi saya mendengar laporan Bapak dari PHRI, Pak Saifur Rahman kalau nggak salah tadi, telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan program-program pelatihan ya Pak ya. Sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri, kita juga ada deputi yang mengampu program pelatihan-pelatihan Pak, untuk pelatihan baik pariwisata maupun ekonomi kreatif. Itu ada deputi 2, yaitu deputi sumber daya dan kelembagaan, yang mana deputi ini membuat program-programnya terkait dengan human resource development. Jadi kami bisa berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM dan juga mungkin bersama dengan mahasiswa juga, karena ini deputi ini mengampu program-program pendukungan terkait dengan pengembangan desa wisata juga. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan kementerian kami. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk atensinya yang luar biasa. Monggo teman-teman kami persilakan kepada Ketua GNP Madura Mas Saiful Anwar untuk memberikan tanggapan terhadap sambutan baik yang tadi sudah dan juga ditindaklanjuti oleh Direktur di Deputi 7. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam buat juga semua para ketua yang hadir di sini. Pada saat ini saya berbicara sebagai Ketua GNP Madura. Harapan saya ke depan kita kembali ke hitoh kita, yaitu kalau di GNP ini, GNP adalah Generasi Personal Indonesia bentukan Kementerian Pariwisata yang tugasnya adalah mempromosikan, memviralkan sebuah event, mempush dan mempromosikan destinasi wisata. Nah, kami berharap kami bisa kembali seperti zamannya Pak Arief Yahya dulu, di mana kami menjadi media partner dari Kementerian Pariwisata maupun juga di bawah di daerah. Misalkan ketika ada daerah yang punya event, itu bisa memanfaatkan kami sebagai media partner, itu yang pertama. Yang kedua, saya sekaligus berbicara sebagai pelaku ekonomi kreatif, Bapak Menteri, yang merasa tidak nyaman bikin dan mendirikan usaha di Sumeneb. Kenapa? Karena kami merasa bahwa usaha kami ini sebagai seperti tempat teroris loh Pak Menteri. Jadi ketika kita buka kafe misalkan, tiba-tiba ada petugas mensegel dan semacamnya, sehingga tolak ukurnya itu juga tidak jelas. Ini pemerintah mau kemana gitu, padahal instruksi dari atas ini jelas gitu loh. Silakan destinasi pariwisata misalkan dibuka dengan ketentuan sekian persen dari kapasitas. Ini jelas tolak ukurnya. Ini kalau di Sumeneb sendiri jangankan event batik, ya kan? Kita buka kafe aja disegel, dikasih polis lain. Ini kan lucu. Gitu loh. Dan yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, padahal kami sudah bersinergi nih dengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif lain. Misalkan saya ada 2 destinasi wisata. Jadi saya kerjasama dengan beberapa pengrajin misalkan, kemudian entah itu mebel ataupun juga kerajinan souvenir dan juga kaos Cendramata. Itu sudah kami lakukan. Itu tanpa dorongan dari pemerintah daerah. Ini murni kreasi teman-teman di swasta, Bapak Menteri. Dan yang kami harapkan ke depan adalah tolong beri kami kenyamanan dalam menjalankan usaha kami. Karena setiap kami membuka atau membuat event di destinasi, bahkan eventnya pun cuma sholat gerhana bulan Bapak Menteri yang kemarin, kami sampai didatangi Intel loh Pak Menteri. Ini kan lucu sekali. Kami seolah-olah menjadi buron dari Densus 88 gitu loh. Padahal di satu sisi ada pejabat yang dia punya usaha destinasi wisata kolam renang. Saya tahu edaran dimanapun ya, dari gubernur pun kolam renang itu nggak boleh buka loh Pak Menteri.
Tapi di sini buka gitu. Sementara tempat yang lain dijaga aparat dengan bersenjata lengkap. Kami ingin merasakan kenyamanan dalam berusaha, Pak Menteri. Kemudian mungkin ada insentif khusus lah untuk teman-teman pelaku pariwisata yang ada di Sumeneb, karena selama pandemi ini benar-benar memukul keuangan kami, apalagi teman-teman pelaku pariwisata ini juga yang punya karyawan harus menanggung karyawan yang begitu banyak. Jujur saya saja itu tiap bulan harus mengeluarkan uang 32 juta untuk menggaji karyawan. Belum bagaimana nasib karyawan yang mesti teman-teman rumahkan gitu Pak Menteri. Mohon itu jadi perhatian juga, siapa tahu ke depan ada program-program khusus untuk Sumeneb dan Madura pada umumnya. Jadi kami ingin Madura kembali dipandang dan ya lumayan dispesialkan lah, seperti halnya zamannya ada BPWS dulu. Terima kasih, mungkin itu Pak Menteri usulan dari kami para pelaku usaha pariwisata. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Anwar. Kalau lihat apa yang disampaikan itu benar-benar dari hati yang paling dalam ini. Jadi ini yang benar-benar sudah tersampaikan. Acara selanjutnya yaitu kami persilakan Ketua Asprim Madura, Bapak Ahmad Vicky Faisal. Semoga curhatannya tidak jauh beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Setelah bulan Ramadan kemarin, kita sudah Zoom meeting di Kabupaten Pamekasan dengan Bapak Bupati Pamekasan. Pada malam hari ini, saya, Ketua Asosiasi Pariwisata Madura Asprim, menyapa Bapak Menlu Parekraf dan seluruh hadirin yang hadir dari Kabupaten Sumeneb. Bapak Menteri, kami dari Asosiasi Pariwisata Madura Asprim yang terdiri dari beberapa pelaku usaha pariwisata yang ada di Madura, mulai dari travel agent, hotel, restoran, kafe, pusat oleh-oleh, dan sebagainya. Kami mohon kepada Bapak Menteri Pariwisata arahannya, karena di masa pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun, teman-teman pelaku usaha pariwisata yang ada di Madura, ini kami sangat merasakan dampaknya Bapak Menteri. Dan kami lihat kemarin menyambung dari saudara saya, Ketua Genpi Madura, bahwasanya dari Kementerian Pariwisata itu ada insentif atau bantuan dana hibah kepada teman-teman pelaku usaha pariwisata. Kami mohon kepada Bapak Menteri Pariwisata, teman-teman pelaku usaha pariwisata yang ada di Madura juga mohon untuk diperhatikan seperti itu. Kemudian kami juga berharap kalau misalnya ada beberapa program khususnya pengembangan SDM, Bapak Menteri, kami mohon untuk teman-teman pelaku usaha pariwisata yang ada di Madura juga diperhatikan juga seperti itu. Yang terakhir, karena kami menyapa dari Kabupaten Sumeneb, kami harap Bapak Menteri Pariwisata kalau berkunjung ke Madura, kami tunggu di Kabupaten Sumeneb. Karena katanya teman-teman guide itu Pak Menteri, kalau kita liburan ke Madura, maka kita akan bahagia dan awet muda. Bahagianya dikarenakan Madura itu dikenal dengan daerah yang sangat panas. Ketika kita berwisata panas-panasan, maka kita akan banyak mengeluarkan keringat. Ketika kita mengeluarkan keringat, kita akan sehat. Ketika sehat, kita akan bahagia. Kemudian yang kedua, kenapa kalau liburan ke Madura itu bikin awet muda? Karena di Madura itu punya pulau yang namanya Pulau Giliang. Lokasinya ada di Kabupaten Sumeneb. Pulau Giliang itu dikenal dengan pulau dengan kadar oksigen tertinggi nomor 2 sedunia. Maka dari itu, ketika orang berwisata ke Pulau Giliang, maka orang akan banyak menghirup oksigen. Ketika kita menghirup banyak oksigen, kita akan awet muda, seperti itu Pak Menteri. Mungkin itu dari kami, Ketua Asosiasi Pariwisata Madura, Matur Sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku host tadi merevisi nomor 1 terbaik di dunia, seperti yang dikomandangkan oleh Bang Sandi. Soal uji dan sebagainya nanti kata siapa? Kata Mas Menteri, katanya gitu tadi. Jadi saya hanya untuk menyampaikan itu.
Oke, ini kita sekarang kami beri kesempatan kepada para peserta yang hadir pada saat Zoom meeting kali ini untuk bertanya yang baik, berkeluh kesah jangan, kata Mas Menteri begitu tadi. Jadi harapannya adalah kita membangun. Kami persilakan kepada HIPMI Pak. Ari Lestu 5 detik. Ini ada tim saya yang membantu ya untuk yang siapa yang bertanya. Kami persilakan kepada Ari Lestu untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 detik ya Pak. Iya, 5 detik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahri, artinya tim red5detik.com. Mohon maaf lahir dan batin karena pada saat ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Tak lupa hormati kepada Bapak Menteri, juga Bang Hasim, semua teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja pada poin pertanyaan kami. Ini juga bagian keluh kesah kami. Sumeneb itu adalah bagian dari kabupaten yang cukup luar biasa bagi saya di Indonesia, khususnya di Madura. Karena kenapa? Karena Sumeneb itu banyak wisatanya. Yang pertama. Yang jadi persoalan saat ini wisata di Sumeneb itu adalah infrastruktur jalan yang masih belum bisa dilalui oleh wisatawan luar. Ini menjadi keluhan orang luar, juga menjadi keluhan orang dalam. Mungkin Bapak Menteri ada solusi tentang persoalan ini, atau ada dana lain dari Pak Menteri untuk mengatasi hal ini, terutama bagi wisata pulau kayak pulau wisata Giliang, itu kan perlu infrastruktur atau kendaraan atau transportasi yang memadai yang bisa menopang semua para wisata. Yang pertama. Yang ngantri kami mohon untuk dipersingkat. Oh iya. Yang kedua bagi kami yang menjadi persoalan saat ini yaitu tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah tentang persoalan bukanya wisata di masa pandemi saat ini, sehingga saat ini wisata yang main peta umpet, artinya mau buka takut seperti itu, sehingga tidak maksimal bagi para wisatawan yang mau main ke wisata. Mohon Pak Menteri memberikan penjelasan. Oke. Terima kasih Mas. Arahan dan harapannya sudah kami tangkap. Nanti insya Allah akan bisa diperjelas oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang itu. Kami persilakan kepada teman HIPMI. Ini tadi maaf agak kelewatan untuk memberikan mudah-mudahan tapi solusi dan karena mudah. Siap. Ya, baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Tum Sandi dari teman-teman HIPMI di Sumeneb. Semoga sehat selalu. Saya ingin menyampaikan hanya sekitar 2 menit mungkin. Yang pertama, Tum Sandi tolong bantu kami mensosialisasikan kepada seluruh banyak pihak bahwa orang Madura, orang Sumeneb ini tidak anti investasi. Jadi kita terbuka dengan investasi itu karena kami yakin bahwa ekosistem ekonomi akan berjalan ketika ada kekuatan investasi di sana. Dan sejak tahun 2009 Suramadu diresmikan sampai dengan sekarang sekitar 12 tahun belum ada kemajuan berarti bagi kami di Madura, Tum Sandi. Jadi pertumbuhan ekonomi di kami di Madura masih di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional. Dan 2 kabupaten termiskin di Jawa Timur masih ada di Madura, Sumeneb dan Sampang. Nah, ini bukan karena kami tidak
terbuka karena memang mindset orang-orang mengenal Madura terlalu keras. Tidak Pak, orang Madura tidak keras Pak Sandi. Orang Madura itu hangat, jadi tidak keras tuh. Baik, kemudian masalah di Sumeneb tuh, bahwa sebenarnya masalah perbedaan itu sudah selesai di Sumeneb, tidak ada masalah. Jadi terlihat di background kami, di background saya ini Masjid Agung Sumeneb, masjid tempat ibadah orang Islam, tapi yang mendesain orang Cina. Nah, sehingga perbedaan ini adalah hal yang biasa di sini, jangan dikampanyekan kemudian orang Madura keras segala macam, tidak, tuh kita terbuka. Yang kedua, yang terakhir yang kami sampaikan adalah memang kami ada tradisi Ajage Tanah Sangkol. Nah, tradisi Ajage Tanah Sangkol ini yang tetap harus kita pertahankan. Itu artinya apa? Hadirnya investasi di Sumeneb ini sebaiknya tidak diikuti dengan peralihan kepemilikan atas tanah. Jadi tanahnya masih tetap punya orang Sumeneb, tapi investor-investor yang datang bisa kerjasama dengan kami, bisa sewa dengan kami pemilik tanah, sehingga pembangunan tetap jalan, investasi di sektor pariwisata tetap jalan, tapi tanahnya masih milik orang-orang Sumeneb. Sehingga kami biar tidak nanti ini oleh mbah-mbah kami, karena kami punya tradisi Ajage Tanah Sangkol, tanah warisan yang diberikan kepada kami dari orang tua kami. Yang terakhir Tum Sandi, kalau ke Madura sebaiknya dimulai dari Sumeneb, karena matahari itu terbit dari timur Tum. Jadi kalau ke Bangkalan dulu, ke Pamekasan dulu, itu mataharinya sisa matahari orang Sumeneb Tum. Jadi lebih baik matahari pertama di Sumeneb Tum Sandi. Salam sehat Tum Sandi, salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya yakin orang Madura itu lebih hebat dari bangsa manapun, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang apapun. Di Surabaya ada pengusaha, siapapun pengusaha itu orang Madura pasti 1-2 meter di depannya. Kalau tidak percaya, ruko-ruko yang ada di Surabaya di depannya pasti ada orang Madura. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu 1-2 meter lebih maju dibandingkan pengusaha manapun. Oke, kami persilakan Mas Menteri untuk memberikan tanggapan singkat, terus kemudian closing statement, dan kemudian kita lakukan dengan foto bersama. Untuk teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk bertanya, nanti selepas kita closing statement dari Bang Menteri, nanti kita lanjutkan. Yang nanti mungkin masih dipandu oleh Ibu dari Deputi 7 tadi, yaitu Ibu Yuke dan Ibu Rahayu, untuk kita berdiskusi. Monggo, Mas Menteri, waktu kami persilakan. Baik, saya beri kesempatan Bu Riwut belum menyampaikan ini karena Bu Riwut juga hadir. Beliau ini juga membidangi dari Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Silakan Ibuku Bu Riwut. Monggo. Baik Mas Menteri, tadi sebetulnya sudah kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak pimpinan tadi. Kami dari Deputi 7 sangat mengapresiasi banyak sekali tadi usulan-usulan yang nantinya bisa kita kolaborasikan juga dengan Deputi 7, karena Deputi 7 seperti tadi disampaikan oleh Bu Direktur Bu Yuga, mengampu program-program yang terkait dengan ekonomi kreatif yang kita fokus kepada UMKM, karena memang untuk saat ini kita harus bisa mendongkrak agar ekonomi kita kembali pulih, karena terkait dengan pandemi ini kita sama-sama bergerak bersama seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa kita bergerak bersama untuk memulihkan kondisi baik pariwisata maupun ekonomi kreatif. Karena kita tahu bahwa pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih, sehingga pariwisata yang sekarang ini terkena dampak paling vital, sehingga kita harus bergerak bersama untuk memulihkan perekonomian khususnya yang terkait dengan bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan kami dari Deputi 7 siap untuk berkolaborasi dan juga siap memberikan dukungan terkait dengan program-program yang bisa disinergikan dengan kedeputian kami, Mas Menteri. Demikian Mas Menteri, matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Riwut. Jadi jelas ya,
Pak Saifur Rahman, Bang Hasim, Bapak Profesor Daniel, juga teman-teman yang lain yang udah angkat tangan. Rutan Sumeneb, gimana kabarnya Rutan Sumeneb? Juga ada Gus Adi, juga ada Bang Fahri, Mas Tegar Vaporskui, juga ada Syahril dari Madura. Terima kasih semuanya. Intinya kami sudah tidak sabar ingin ke Giliang. Saya mau yang konkret-konkret saja, jadi nanti masukannya kita akan pilih beberapa yang akan ditindaklanjuti oleh Pak Joko dan Bu Reni dan Bang Hasim, sehingga kita bisa kegiatannya langsung dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Pandemi ini memaksa kita untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan berinovasi. Tentunya kita harus menghadirkan skill-skill baru. Bayangkan saja tadi saya di tengah-tengah Zoom, waktu ada beberapa masukan, saya bisa mampu untuk hadir di 2 tempat bersamaan, menggunakan multiple platform yang ada di mungkin kan karena tentunya digitalisasi kita. Jadi sampai jumpa di Giliang, dan juga ada Om Iim di sini. Mas Iim semangat, genjot terus kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan masyarakat Sumeneb khususnya, dan juga para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sumeneb. Dan juga salam hormat kepada pemerintah daerah dan juga para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Semangat untuk kita semua. Sampai jumpa. Saya kembalikan kepada Abang Hasim, teman-teman Rutan Sumeneb. Makasih. Mator sakalangkong. Engki depade. Silakan kepada Bang Hasim. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa, mohon kita foto bersama. Fokus untuk penampilan terbaik kita, karena nanti Bigora, dan penampilan terbaik nanti Doorpress. Doorpressnya Oke OC. Pin. Oke. Siapa yang komen? Mbak Vika, biasa. Spesial 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Sudah Ibu. Ada 6 halaman. Oke. Ada 6 ya. Oke. Terima kasih banyak. Teman-teman yang tergabung dalam malam hari ini. Makasih Bu Yuke, makasih Bu Ribut, sukses untuk kita semua. Terima kasih, sama-sama Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Makasih. Salam Mbak Yuke. Malam. Apa itu Mbak Yuke putranya? Cucu Pak, maaf ya sambil jalan sama cucu nih. Halo Bapak. Halo Mas Menteri, halo semua orang Sumeneb. Nice to meet you gitu. Nice to meet you. Bye-bye Bu Ribut semuanya. Malam Pak. Terima kasih. Pak. Mbak Yuka, makasih. Ibu, kita mendengarkan bagaimana tanggapan dan respon dari Mas Menteri terhadap dari kementerian yang untuk bisa teman-teman yang tergabung di
usaha kerja untuk mungkin mohon maaf tadi ada banyak kendala soal video dan lain sebagainya. Sebenarnya kami terima kasih banyak dan kepada Pak Rektor, Pak Syaifur Rahman. Kita masih silaturahim online Pak Rektor. Untuk itu insya Allah kami akan tindak lanjutin untuk bersilaturahim offline. Kami sampai besok ada di Sumeneb dan tentu saja semua stakeholder yang ada di sini kami ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan yang terbaik. Dan untuk bergabung menjadi anggota OKOC di Indonesia ini, OKOC ada 167 penggerak ya Bang Iim ya. Mungkin Bang Iim bisa sedikit memberikan arahan karena kami juga ingin teman-teman yang tergabung di sini bisa juga tergabung di OKOC. Kami persilakan Bang Iim. Ya, terima kasih Bu Reni, Ketum OKOC Syam, teman-teman OKOC Syam, dan juga Pak Joko OKOC Indah Makmur, dan penggerak lainnya yang hadir. Alhamdulillah acara berlangsung baik, terima kasih banyak supportnya. Ya, teman-teman yang belum bergabung dengan OKOC bisa bergabung dengan para penggerak OKOC di seluruh Indonesia. Salah satunya ada OKOC Syam, ini pimpinan Bu Reni Widya, dan silakan teman-teman masuk ke website kami okoc.net. Nanti di situ bisa melihat langsung penggerak-penggeraknya. Jadi bisa pilih dan pilih OKOC Syam yang ada di sana. Isi data di sana, dan nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti seperti malam ini. Terima kasih banyak Bu Reni dan teman-teman, Pak Hasim dari OKOC Syam, dan supportnya dari teman-teman penggerak lain ini luar biasa. Berbagai penggerak juga hadir di sini. Tadi saya lihat dari Bangka Belitung, Mas Rizka, ada dari Mbak Coach Ida, ada Pak Fikri, berbagai macam penggerak. Terima kasih banyak sudah menjalin silaturahmi di halal bihalal ini, dan mohon maaf lahir batin. Dan saya ya teman-teman rutan nih, saya dan Bu Reni pernah ke rutan, kita sharing-sharing di sana, pelatihan juga di sana. Terima kasih banyak, sehat-sehat ya, sukses. Ya Bu Reni, terima kasih. Terima kasih Bang Iim. Mungkin dari kami juga ucapkan terima kasih. Ini apa Pak Rektor masih ada Pak Rektor? Pak Rektor masih bergabung bersama kita. Barangkali ke depan nanti kita bisa silaturahim dengan Unija dan bersama-sama membuat program yang bisa bermanfaat untuk teman-teman di Sumeneb. Barangkali teman-teman yang lain mau meninggalkan tempat, kita sudah selesai ya. Tagline-nya Madura Mendunia. Terima kasih Bu Evi. Insya Allah tagline ini kita akan rawat. Ini ada video yang tadi tidak sempat ditayangkan. Teman-teman bisa klik atau mengcopy di chat, saya kirim video dari pariwisata Sumeneb. Ini bisa di-sharing dengan teman-teman semuanya ke linknya masing-masing. Pak Rektor mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Rektor, monggo. Terima kasih Bu Reni. Ya, jadi memang kita harus berkolaborasi ya antara pelaku usaha dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang para pelaku usaha ini yang kaya mengenai data, sedangkan perguruan tinggi sangat miskin data. Sebaliknya, perguruan tinggi itu banyak metode. Mungkin di para pelaku usaha itu miskin metode. Dengan berkolaborasinya antara pelaku usaha itu dengan dunia perguruan tinggi akan menghasilkan suatu karya karya yang luar biasa yang belum. Itu saya kira
kami tunggu para pelaku usaha ini untuk menindaklanjutin hasil pertemuan ini, terutama Ibu Ketua Umum OKOC ya. Terima kasih, saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bang Hasyim, ya, Iim dan semua yang hadir malam ini, luar biasa. Ini semua potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa berkolaborasi, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, ini memang belum bisa maksimal karena masih secara daring nanti, tetapi kalau mungkin secara luring insya Allah bisa lebih terfokus ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Hasyim. Terima kasih. Saya apresiasi dari penyelenggara semuanya. Terima kasih. Nanti OKOC saya kirim ke Bapak. Sami-sami, siap Bu Ketum. Mungkin itu ya. Malam hari. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari teman-teman dari Pulau Madura, khususnya Sumeneb, Dautun juga dari luar Pulau Madura yang aktif mengikuti kegiatan kami. Kami selaku pembawa acara hanya sekali kekurangan dan mungkin juga mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ingin berkomunikasi secara langsung dengan Mas Menteri. Insya Allah tadi kami akan menindaklanjuti harapan tersebut dengan berkoordinasi dengan Deputi yang tadi sudah dilibatkan oleh Mas Menteri dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Saya selaku host pada kesempatan malam hari ini mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumeneb. Ayo Bang Iim ke sini, Bang Iim, kita di Sumeneb nih. Ya. Putar aja. Sumeneb. Ayo Bang Iim akan jadi. Ada Bang Iim.